Sebagai tindak lanjut dari peristiwa teror pada tahun 2001, pihak Amerika menurunkan 1.300 prajurit untuk menyerang Afghanistan dalam rangka mencari pimpinan teroris yang bernama Osama bin Laden yang dilindungi oleh pihak Taliban. Hingga pada tahun 2011, jumlah pasukan semakin bertambah hingga 9.000 prajurit, dan pada masa itu pihak Amerika telah merekrut 50.000 orang Afghanistan yang mereka tugaskan sebagai penerjemah. Selain mendapat visa bulanan, mereka juga dijanjikan akan diberikan kesempatan untuk bermigrasi ke Amerika. Bagaimanakah keseruan dalam film ini? Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung saja bahas alur cerita film The Covenant yang terinspirasi dari kisah nyata. Hingga pada bulan Maret 2018 di lokasi Laskargah, Afghanistan, satu unit pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan John Kinley harus mengalami nasib naas ketika mereka yang sedang melakukan razia terhadap iring-iringan mobil penduduk Afghanistan dan mendapati truk yang mencurigakan, di mana sang sopir yang tak mau mobilnya diperiksa tiba-tiba menjauh dan seketika ledakan terjadi hingga menumbangkan satu orang prajurit dan satu penerjemah pasukan ini. Jack. Mendapati hal itu, Sersan Kinley pun kembali ke pangkalan militer, di mana dia meminta satu orang prajurit pengganti dan penerjemah baru untuk menemaninya dalam misi perakitan senjata pasukan Taliban. Penerjemah yang terpilih adalah Ahmed Abdullah. Dia bukan hanya menguasai 4 bahasa, Ahmed juga ahli dalam bidang mesin permobilan. Misi pertama yang dilakukan bersama Ahmed adalah mendatangi tempat pemukiman padat penduduk, di mana ada sebuah bangunan yang sudah menjadi incaran pasukan militer Amerika. Sersan Kinley pun bergegas memerintahkan prajurit untuk memeriksa tempat itu, namun mereka tidak menemukan apa-apa. Nothing here, cuman orang yang sedang mabok. Karena mendapat informasi kurang pas, John Kinley pun menemui atasannya untuk meminta petunjuk yang lebih akurat. Menurut Kinley, informasi dari atasan tidak pasti, sehingga hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian Kinley menemui Declan, di mana Declan memberi gambaran orang yang harus dia cari karena itu bisa mendapatkan informasi. Kalau kamu ingat sama si Declan ini, dia itu anaknya Ragnar Lothbrok. Siapa itu ya? Lupa saya. Kalau ada yang ingat, boleh dah komen di bawah. John Kinley pun menunjukkan dokumen itu kepada Ahmed. Hingga malam harinya mereka pun melakukan pengintaian terhadap orang yang bernama Faraz. Tak menunggu lama, dua orang Afghanistan kemudian turun untuk meringkus Faraz. Ketika dihadapkan kepada Ahmad, ternyata Faraz telah mengenalinya dan mengancam akan membunuh keluarganya karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun Ahmad tidak bergeming dan langsung menyampaikan tawaran dari Kinley. Akhirnya Faraz menyetujuinya setelah mendapat segepok dolar. Ahmad menanyakan lokasi pabrik bom orang Taliban. Faraz pun memberitahu 2 lokasi yang ia ketahui. Setelah mendapat informasi, keesokan paginya pasukan Kinley yang bersiap untuk turun ke lokasi pun melakukan mapping dari jalur rute pertama biar nggak buta map. Hingga HD yang juga seorang interpreter menyarankan agar tidak lewat jalur pendek dengan alasan jalanan yang rusak parah, yang dimana akan memakan waktu cukup lama. Kinley pun menyetujuinya. Di tengah perjalanan tiba-tiba Ahmad meminta Kinley untuk menghentikan perjalanan saat itu juga. Mendengar Ahmad yang sedikit memaksa, Kinley pun menghentikan perjalanan. Menurut Ahmad, HD telah menjebak mereka karena jalur pendek sebenarnya jalannya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Kinley menyuruh prajurit untuk melihat keadaan sekitar hingga drone milik Jesse menemukan mobil Taliban yang bergerak ke arah mereka dan siap membantai mereka. Let's turn seat around. Get back to base. Get in the truck. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan dan menuju tempat kedua hingga tiba di sebuah tambang. Karena merasa ada yang tak beres,
Mereka pun memeriksa dan mengamankan tempat itu, di mana Jesse menemukan segudang senjata dan Kinley yang menemukan 4 orang sedang merakit bom pun seketika langsung mengamankannya. Tak berselang lama, pihak Taliban yang mengetahui kedatangan militer Amerika pun seketika langsung menyerang dari berbagai penjuru hingga menyebabkan baku tembak tak dapat terhindarkan lagi. Viper 6-2, we are 15 minutes out. Tricks. Following jump. Take that truck. Go to higher ground. Mengingat banyaknya jumlah orang Taliban, prajurit Kinley harus tumbang satu persatu, yang hanya menyisakan Kinley dan Ahmad yang berhasil kabur. Namun sayang seribu sayang, mobil yang mereka kendarai mengalami pecah ban, sehingga memaksa mereka harus berlari masuk ke dalam hutan dan bermalam pada titik yang saya rasa mereka sudah aman. John Kinley begitu sedih karena semua anggotanya meninggal dunia atau gugur dalam pertempuran. Hingga pagi harinya, Kinley yang sudah terlebih dahulu memeriksa keadaan sekitar seketika membangunkan Ahmad untuk bergegas pergi karena mengingat banyaknya pihak Taliban yang sudah berkeliaran di sekitar hutan. Mereka pun melanjutkan pelarian menyusuri hutan untuk menemukan jalan keluar demi menghilangkan jejak. Kinley memilih jalan pintas, yaitu dengan menuruni tebing yang sangat amat curam. Halfway up the hill. Lose it. You ready? Hingga sampainya di dasar tebing, mereka pun baru berjalan beberapa langkah harus bertemu dengan pihak Taliban, di mana dalam hal ini Kinley dan Ahmad berhasil mengamankan satu persatu musuh yang mereka temui sepanjang perjalanan dengan sangat sulit. Rifle. Let's go. Namun naasnya, mereka harus kepergok pihak Taliban yang mau tidak mau harus terjadi open fire yang sangat dahsyat di sana. Ahmad dan Kinley yang merasa terkepung memutuskan untuk putar balik dan memilih jalan baru. Hingga pada sore hari mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah rumah yang sudah terbengkalai. Sementara itu pihak Taliban terus melakukan pencarian hingga malam gelap. Esok paginya, melalui radio kontrol milik orang Taliban yang mereka curi, Ahmad bisa menangkap pembicaraan di ujung radio. Bahkan mereka telah melihat sebuah rumah. Mendengar hal itu, Kinley dan Ahmad pun bergegas untuk pergi. Ketika belum jauh mereka melangkah, sebuah serangan kembali dilancarkan, dan kali ini berhasil merobohkan Kinley. Di mana Kinley berhasil diamankan pihak Taliban dan akan diserahkan kepada atasan mereka. Namun ketika hendak dimasukkan ke dalam mobil, saat itulah Ahmad datang dan
We're going home. We can't take the roads. Kini hanya menyisakan dirinya dan Kinley yang sudah tak berdaya. Setelah memberikan sedikit pengobatan, Ahmad kemudian membuat tandu untuk membawa Sersan Kinley pergi dari tempat ini, di mana dia harus menyusuri jalan setapak pegunungan Afghanistan untuk menghindari papasan dengan pihak Taliban yang ada di mana-mana. Dan inilah perjuangan Ahmad membawa tentara Amerika kabur dari para pemburu, hingga mereka menemukan sebuah dusun kecil di mana Ahmad membeli mobil untuk menghemat tenaga. Selang beberapa saat saja mereka harus berpapasan dengan orang Taliban yang ingin menumpang mobil Ahmad. Horor bagi Ahmad di sepanjang jalan ini karena takut tubuh Kinley ditemukan orang Taliban yang siap menembak kepalanya di situ, coy. Hingga di sebuah padang Ahmad menemukan tenda para pengembala. Dia pun menawarkan mobilnya untuk ditukar dengan makanan dan kereta dorong milik mereka. Ternyata pengembala ini sangat membenci Taliban. Untuk itu para pengembala bersedia membantu Ahmad. Juga memberitahu kini pihak Taliban telah memasang bandrol untuk kepala mereka berdua yang jumlahnya sangat fantastis, di mana pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa setiap desa. Jadi begitu penting bagi Ahmad untuk tidak lewat jalan utama. Dengan menarik gerobak itu, Ahmad melintasi beratnya medan berbatu, dinginnya malam, serta panasnya siang. Jalan yang naik turun sehingga membuatnya sangat lelah dan hampir putus asa di sana. Namun pangkalan udara sudah terlihat dari atas tebing yang membuat Ahmad kembali bangkit dan melanjutkan perjalanan. Saat sudah berada di dataran rendah, ia melihat sebuah warung kecil yang menjual li mineral dan aqua, lalu buah-buahan juga, yang menunjukkan perjalanan mereka semakin dekat. Ketika baru saja selesai menghilangkan dahaganya dan berniat melanjutkan perjalanan, tiba-tiba satu unit pasukan Taliban juga ikut mampir. Awalnya mereka tak menaruh kecurigaan, namun Ahmad yang lupa tidak menutup bagian kaki Kinley, sehingga orang Taliban yang melihatnya pun merasa curiga. Dan seketika itu juga Ahmad segera membasmi mereka semua. Hands up! Down on the ground! Get the fuck down! Right now! Tak berselang lama, sejumlah kendaraan pasukan Amerika datang dan menemukan Sersan John Kinley yang sudah tak berdaya. Mereka pun langsung membawanya ke pangkalan udara untuk mendapat perawatan. Setelah menjalani perawatan selama 2 bulan lamanya, barulah Sersan John Kinley bisa dipulangkan ke California. Dia telah diberikan penghargaan atas momen survival tempo hari, berjalan 100 km dari titik lokasi ke titik lokasi yang lain. Kinley sendiri merasa tidak pantas mendapat penghargaan itu, melainkan Ahmadlah yang harus mendapatkannya karena telah menyelamatkan hidupnya. Declan adalah seorang rekan veteran Afghanistan. Ia bercerita tentang Ahmed yang terus dicari oleh pihak Taliban. Ahmed yang terus bersembunyi untuk menghindari gencaran Taliban. Declan juga telah mencoba menghubungi Ali atau adiknya Ahmed yang seorang pengedar narkoboy agar memberitahukan keberadaan kakaknya sekarang. Namun Ali tidak mau memberitahu sebelum mereka mendapatkan visa yang telah dijanjikan pihak Amerika. Mendengar hal itu, Kinley pun segera menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang diajukan oleh Ahmed. Namun hingga beberapa hari Kinley memfollow up pihak imigrasi, namun hanya alasan-alasan yang ia dapatkan. Sampai sebulan lamanya Kinley menelepon pihak imigrasi namun dengan jawaban yang sama, di mana Ahmed harus menunggu hingga 9 bulan untuk bisa mendapatkan visa tersebut. Kinley yang merasa jengkel seketika meluapkan semua emosinya. Kinley
Kinley juga mengungkapkan hal itu pada Declan. Rekannya itu menyarankan agar ia menyewa jasa Parker yang seorang agen keamanan swasta untuk membantunya mencari Ahmad di Afghanistan. Siapakah Parker ini? Apakah akan menambah keseruannya? Kita simak bersama-sama. Tanpa berpikir panjang, Kinley pun terbang ke Afghanistan. Kinley yang tiba di pangkalan udara Afghanistan di mana tempat ia ditugaskan dulu. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Parker dan langsung membicarakan tentang bisnis mereka, di mana ternyata Parker bertele-tele dengan menyuruh Kinley harus menunggu 3 hari untuk mendapat bantuan penuh. Kinley yang tak sabar karena harus menunggu 3 hari pun berangkat sendiri dengan komodasi perjalanan yang diberi oleh Parker. Kemudian sampailah Kinley di kota kecil yang bernama Charikar. Kinley pun pergi ke warung kecil untuk bertemu dengan Ali, di mana ternyata Ali sudah menunggunya. Selama itu Ali masih belum diinterogasi oleh pihak Taliban karena dia masih ada bisnis dengan mereka. Namun untuk acara kali ini, yaitu memboyong Ahmad dari tempat persembunyiannya, tetap sebuah tugas yang sangat berbahaya bagi Kinley. Untuk itu Ali telah mengatur agar Kinley didampingi oleh Kuya atau supir truk andalannya yang sudah tahu poin-poin tempat pihak Taliban melakukan pemeriksaan. Tanpa harus menunggu lama, mereka pun memutuskan untuk bergegas, di mana Kinley ditempatkan di belakang truk bersama dengan tumpukan kentang. Hingga pada pos penjagaan pertama masih bisa lolos dengan menunjukkan surat saktinya. Sampai pada titik penjagaan kedua, para penjaga di tempat ini tidak meladeni surat sakti. Mereka tetap bersikeras untuk memeriksanya. Salah satu penjaga akhirnya masuk dan melakukan pengecekan, di mana dalam hal ini Kinley tidak memiliki pilihan selain membasmi mereka berdua dengan mudah. You good? Dad, let's get out of here. Komandan Sepsatar. Namun, kejadian itu telah terpantau oleh salah satu pihak Taliban yang berada di belakang dan telah melaporkan kejadian itu kepada atasan mereka. Prajurit Taliban ini kemudian membuntuti mobil pembawa kentang itu. Bersamaan dengan itu, kini Kinley telah tiba di sebuah desa terpencil, di mana Kinley yang melihat Ahmad seketika menghampiri dan mengatakan maksud kedatangannya, yaitu untuk membawa mereka pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Di balik itu ada sosok Fahrudin yang telah sedari tadi membututinya, kemudian memberitahu atasannya bahwa orang yang mereka cari selama ini telah muncul dengan sendirinya. Atasan pihak Taliban yang mendengar hal itu seketika mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Kinley dan Ahmed, sehingga pertempuran dalam kejar-kejaran pun terjadi. کارشخانه میخوایم تا غیر از اون Sampai akhirnya mereka tiba di wilayah bendungan. Kinley segera meminta agar Kuya memblokir jalan. Namun tak lama dari itu pihak Taliban kembali melakukan serangan, sehingga pertempuran pun tak dapat terhindarkan lagi. Di sisi lain, ketika Kinley yang berjuang mati-matian menghadapi banyaknya pihak Taliban mengalami nasib buruk, di mana mereka telah kehabisan peluru. Di saat mereka sudah pasrah akan keadaan, tiba-tiba sebuah ledakan hebat terjadi. Yang ternyata pesawat tempur Amerika telah datang membantu, sehingga keadaan pun terbalik dan Taliban musnah. Copy that, Spectre 37.
Ditambah 2 buah heli yang melakukan clearing dari jarak dekat dan disusul dengan tim Parker yang lewat jalur darat, daerah itu sudah dinyatakan clear dari para pengancam. Sehingga Kinley dan Ahmed sekeluarga telah berhasil diselamatkan. If you'd have told me that you're John Kinley, Whole thing on me, pal. Ahmed. Mereka kemudian dibawa ke pangkalan militer Amerika, di mana sebuah pesawat khusus telah menunggu mereka untuk dipulangkan ke Amerika. Dan film pun berakhir dengan happy ending. Oke, sampai di situ aja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau nama yang kurang pas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.